Al Muslimun TV. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat subuh Masjid Al Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Thumma alhamdulillah ala kulli hal. Thumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Thumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus ta'abbud di bulan yang sangat spesial, bulan Sya'ban. Disebut bulan spesial karena di bulan ini amalan-amalan kita diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahrun yurfa'u fi al-a'mal ila rabbil alamin. Inilah penjelasan dan pernyataan Rasulullah SAW dan hadis Ahmad, bulan di mana amalan-amalan kita diangkat di hadapan Allah Tuhan semesta alam. Wa habbu ayurfa amali wa ana shaim. Bahkan beliau menjelaskan di bulan ini beliau sangat senang berpuasa. Karena saat amalan beliau diangkat, beliau sangat senang beliau dalam keadaan berpuasa. Tapi hadis ini diawali dengan syahrun yughfalun nasu anhu. Di bulan ini banyak manusia yang lalai di dalamnya. Kelalaian kita yang paling utama dan kentara banget saat Rasulullah SAW mencontohkan banyak berpuasa di bulan ini, tapi umatnya mengaku cinta Rasulullah SAW banyak berpuasa atau banyak cucurak. Ya, tahu cucurak apa ya? Makan-makan. Alasannya mumpung belum Ramadan. Biasanya orang berpuasa itu senang jalan-jalan atau enggak? Berarti yang suka jalan-jalan karena enggak puasa. Ya, hakikatnya demikian. Dan saya bersyukur selama saya berdakwah, baru kali ini saya dakwah di Masjid Al Muslimun. Saking baru kali ini salah masjid tadi saya. Saya tadi Masjid Ar-Rahman ya di depan karena gambar saya itu Muslimun. Padahal saya qadarullah mengajar sekitar masjid-masjid Muslimun seperti Masjid Ar-Rahmah Tegal Gundil. Itu kajian saya setiap Sabtu pekan keempat subuh. Kemudian di Masjid At-Tawab, juga di masjid coret-coret ya, taman coret-coret, ibarat demikian. Artinya nggak asing dengan wilayah ini, bahkan di kota wisata mana? Villa Duta, Masjid Villa Duta Al Amanah juga demikian. Jazakallah khairan. Saya bersyukur pertama pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada DKM telah mengundang saya dalam rangka silaturahim. Sebenarnya saya punya kajian subuh ini di Bogor Cimanggu City. Tapi karena Pak Anu minta saya, saya pikir ini kesempatan saya silaturahim dengan kaum muslimin muslimat yang ada di Masjid Al Muslimun. Adapun di sana saya minta pada sahabat saya Ustaz Syarif untuk menggantikan saya. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kita semua dalam harta kehidupan kita dan Allah beri keistiqomahan sampai akhir hayat, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah manggil kita dengan kalimat yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan ini Allah nisbatkan, Allah sematkan kepada mereka menggapai husnul khatimah. Masya Allah, rasa syukur saya yang kedua selain bertemu Bapak Ibu di Masjid Muslimun, ternyata imam kita satu daerah bersama saya, sama-sama dari Aceh. Nah, ya hakikat Masya Allah.
Jadi banyak sekali rasa syukur saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kalau pakai metode hisab, kita akan masuki bulan Ramadan itu tanggal 23 Maret, tepatnya hari Kamis. Tapi kalau pakai metode ru'yah, kita menunggu keputusan dari pemerintah. Sama-sama memiliki dalil. Yang satu metode hisab asy-syamsu wal qamaru bihusban. Allah menjelaskan aku ciptakan matahari dan bulan untuk dihisab. Dan juga metode ru'yah itu berdasarkan hadis sahih Bukhari dan Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berlebaranlah karena melihat hilal. Maka kalau terjadi perbedaan jangan menjadi sebuah persoalan besar. Kembali kepada kaidah Rasulullah SAW dan usul fikih, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Kaidah usul fikihnya apa? Al yaqinu la yuzal bisyak. Keyakinan itu tidak bisa diganggukan oleh sebuah keraguan kalau terjadi perbedaan. Karena pemerintah sudah menaikkan derajat ru'yatul hilalnya lewat yang tadinya 2 derajat menjadi 3 derajat. Kelihatannya akan terus banyak perbedaan, tapi kita sudah terbiasa dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Kita kembali kepada keyakinan kita karena masing-masing punya dalil yang sahih. Nah Bapak Ibu, waktu saya sangat pendek. Bagaimana meraih kegemilangan Ramadan di tahun ini? Karena kita berharap Ramadan tahun ini harus lebih baik dibanding Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Ada sebuah penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Man kana yaumu khairan min amsi fawarabih." Barang siapa yang hari ini kita ibaratkan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau sama disebut dengan khusran, orang yang rugi. Kalau lebih buruk ternyata Ramadan tahun ini, maka dia termasuk orang yang terlaknat, mal'un. Ya, hakikatnya demikian. Maka bagaimana meraih kegemilangan? Ada 4 fase dan 4 tahap. Pertama, kita awali persiapan menjelang Ramadan. Dan itu lewat untaian doa yang kita ucapkan sepanjang bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Secara kedudukan hadis, hadis ini kata para jarh wa ta'dil, pengkritik perawi hadis ini kedudukannya dhaif, lemah. Tapi secara matan, secara isinya itu kedudukannya jayyid, baik. Sehingga kita silahkan aja berdoa dengan doa ini. Tinggal sejauh mana kita mewujudkan, memohon di hadapan Allah keberkahan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ayo jujur Bapak Ibu, siapa sepanjang bulan Rajab yang khatam Quran minimal 1 kali? Sepanjang bulan Rajab minimal mengkhatamkan Quran minimal 1 kali. Angkat tangan. Nah, sedikit sekali, nggak memenuhi korup. Ya, padahal kita minta keberkahan bulan Rajab. Apalagi bulan Rajab itu salah satu bulan haram. Setiap amal-amal soleh kita dilipat gandakan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya kalau kita bermaksiat juga akan dilipat gandakan hukumannya, azabnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita wujudkan keberkahan bulan Rajab minimal dengan mengkhatamkan Quran. Tapi Rajab sudah berlalu. Laqad madat ayyamuna, let's gone be bygone. Hari-hari yang telah kita lalui nggak mungkin kembali. Dan kalau Allah memberi kita kesempatan, Rajab tahun depan sudah berbeda edisinya. Tahun ini 1444 Hijriah. Tahun depan berarti 1445 Hijriah. Dan tidak ada jaminan apakah Rajab tahun depan kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Luqman, surat 31 ayat 34, ada 5 rahasia hanya Allah yang mampu mengungkapkan 5 rahasia ini. Berkaitan innallaha indahu ilmus saah, kapan kiamat nggak ada yang tahu. Wa yunazzilul ghais, nggak ada yang tahu kapan Allah turunkan hujan. Ingat, mendung tidak berarti hujan. Wa ya'lamu ma fil ahram, yang maha tahu tentang apa jenis kelamin seorang anak dalam perut ibunya hanya Allah. USG berapapun dimensi, kadang benar, kadang salah.
Yang berikutnya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, enggak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok. Dan yang terakhir Allah ingatkan wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana kita diwafatkan oleh Allah. Artinya enggak ada jaminan bertemu Sya'ban tahun depan. Dan kita sudah meski tanggal 18 Sya'ban. Semoga saya dan Bapak Ibu sudah membaca Quran, minimal sudah memasuki juz yang ke-18. Juz 18 surat apa itu? Hah? Bukan. Al-Kahfi masih 16, Pak. Apa surat apa? Ketahuan nih belum sampai juz 18. Al-Mu'minun ya. Juz 18 surat Al-Mu'minun ya. Kekatnya demikian. Tapi nggak apa-apa, masih ada kesempatan ya. Nah, Bapak Ibu, persiapan menjelang Ramadan supaya kita meraih Ramadan yang gemilang, ada berapa tahapan, ada berapa amal kita wujudkan seharusnya sejak bulan Rajab dan Sya'ban. Walaupun kalau kita melihat bagaimana amalan para salafus saleh, generasi terbaik sahabat tabi'in dan tabi'in, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Mereka itu memohon di hadapan Allah siang dan malam untuk bertemu Ramadan, bukan seperti kita sejak awal Rajab. Tapi mereka memohon di hadapan Allah, wa balighna Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Betapa mereka sungguh-sungguh. Mereka sangat rindu dengan kedatangan bulan Ramadan, syahrul mubarak. Marhaban ya Ramadan. Orang beriman sangat senang dengan kedatangan Ramadan. Sebaliknya orang-orang munafik pasti akan mengatakan, perasaan baru kemarin Ramadan udah datang lagi. Cepat banget Ramadan datang. Ini ciri orang munafik. Tapi orang beriman rindu, kangen dia, bahagia dia, exciting dia menyambut Ramadan. Bahkan ada air mata karena rasa kangen dan kerinduan dan bahagia kalau benar-benar Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Apa saja amal kita siapkan menjelang Ramadan supaya kita bisa meraih kegemilangan bulan Ramadan tahun ini? Pertama, banyak beristighfar dan segera bertobat. Karena orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang hidupnya banyak maksiat, dia sulit beribadah dengan benar di hadapan Allah. Maka banyak sekali Allah perintahkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ar'idat lil muttaqin. Perintah Allah segera mohon ampun, segera istighfar di hadapan Allah. Bahkan Allah ulangi lagi surah Al-Hadid surat 57 ayat 21, wasabiqu ila magfiratin. Kalau tadi Allah perintahkan segera mohon ampun, di surah Al-Hadid surat 57 ayat 21 Allah perintahkan wasabiqu, berlomba-lomba mohon ampun di hadapan Allah. Apa istilah ibarat sebuah perlombaan? Sang pemenang adalah siapa di antara kita yang terbanyak istighfar mohon ampunnya di hadapan Allah. Bahkan dari Sahih Bukhari Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, inilah astaghfirullah mi'amarrah. Aku tidak pernah kurang istighfar sehari semalam 100 kali. Dalam riwayat yang lain beliau sebutkan sab'ina marrah, 70 kali. Setingkat Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Sosok manusia yang maksum, dosa beliau yang lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah. Ternyata terus mohon ampun di hadapan Allah. Bahkan beliau menyebutkan dirinya tidak kurang dari 100 kali istighfar di hadapan Allah. Maka orang-orang yang banyak istighfar, bukan orang-orang yang banyak mengeluh. Bahkan di majelis ini saya memberi sebuah kuis. Yang bisa jawab kuis saya, insya Allah saya kasih hadiah umroh akhir Ramadan bareng saya tanggal 5 April. Nilainya lumayan, 40 juta. Pertanyaannya, silahkan angkat tangan yang bisa jawab. Apa manfaat mengeluh? Yang paling depan, antum tahu nggak manfaat mengeluh? Wah, manfaat mengeluh hilangi stres. Antum hilang stres, yang dengar keluhan antum tambah stres. Itu persis jawaban Google. Google kali ini on, stupid dia. Menjawab manfaat ngeluh Google on kali. Coba buka Google. Manfaat ngeluh kata Google, menghilangkan stres. Persis kayak bahasa beliau. Yang ngeluh hilang stres, yang dengar keluhan orang ngeluh tambah stres nggak?
Istri ngeluh terus. Kira-kira hilang stres atau tambah stres kita? Yang kedua kata Kiai Google, manfaat ngeluh apa? Mempererat hubungan suami istri. Betul apa salah? Pak Amung, kalau istri Pak Amung terus ngeluh, kira-kira mempererat hubungan suami istri atau cari istri baru? Coba jujur. Ini direkam loh. Ya kan? Itu kata Google. Saya baru tahu karena ada profesor dalam satu jamaah, profesor, saya tanya, Prof, dari mana profesor jawaban itu? Saya baca Google, Ustaz. Profesornya bisa kalah kali ini, ya. Karena Google-nya bisa salah. Ada manfaat ngeluh? Angkat tangan, serius saya nih. Sebagian nggak ada. Tapi manusia ini banyak bersyukur atau banyak mengeluh, Pak Haji? Qalilan ma yashkurun. Itu yang dibaca imam tadi rakaat pertama. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia ciptakan suka berkeluh kesah, kata Allah. Kalau diuji kesulitan makin ngeluh, kenapa aku ya Allah? Bahkan level tertinggi dia berani protes Allah. Kenapa aku ya Allah? Wa idza massahul khairu manu'a. Ayat ini catat surat Ma'arij, surat 70 ayat 21. Manusia ini kalau diuji dengan kekayaan makin dermawan atau makin merege hese. Bin pelit, bin medit, bin koret. Ada ayatnya. Buka surat Ma'arij, surat 70 ayat 21. Tadi baru dibaca imam rakaat pertama. Illal musallin. Tapi orang sholat yang bagaimana dulu, Ji? Yang daimun, yang konsisten. Yang nggak konsisten pasti makin kaya makin merege hese. Betul? Pertanyaannya, kenapa makin kaya makin pelit medit bin koret? Allah jawab alasannya. Lihat surah Al-Fajr, surat 89 ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena dia cinta dengan hartanya. Bahkan Allah tegaskan lagi surah Al-Adiyat, surat 100 ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia terus cinta dengan hartanya. Semoga bukan orang kaya di jamaah Masjid Al-Muslimun, kecuali yang kefefet katanya. Ya, tapi ini istilah baku, istilah masyarakat, ternyata ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya, semoga bukan kita ya, semoga. Tapi jangan sebut kita dermawan. Uang 1 miliar, nyumbangnya 50 juta, dermawan atau belum? Ukuran dermawan berapa? Al-thuluth. Wa thuluthu katsir. Ya. Apa kata Rasulullah SAW di hadis riwayat Muslim saat turun surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai derajat terbaik, hai taufik, jungkir balik kamu sholat. Tapi saat berinfak, bukan memberi yang terbaik engkau miliki, tidak mencapai derajat terbaik di depanku. Maka sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu datang, ya Rasulullah, aku mendengar ayat ini, aku memiliki kebun yang sangat aku cintai di depan Masjid Nabawi yang kau sering singgah di dalamnya, maka aku wakafkan seluruh kebun kurmaku di jalan Allah. Hai Talha, kamu punya keluarga? Punya ya Rasulullah. Ats-tsulus, cukup sepertiga. Wat-tsulusu katsir, karena sepertiga itu udah banyak. Berarti ukuran dermawan kalau 1 M diambil sepertiga, berapa nilainya Pak Haji? 333 juta. Kira-kira kalau bahasan ini kita bawa ke rumah tangga kita, disetujui atau ada yang pingsan? Saking kita merege hese, tapi ngakunya dermawan. Kita belum dermawan, saya belum dermawan. Minimal masuklah ahli sodakoh. Minimal selalu tebar sodakoh dalam hidup. Karena survei membuktikan orang ahli sodakoh nggak pernah bangkrut hidup. Yang bangkrut yang merege hese. Ternyata ada ayatnya. Buka nanti surat Muhammad. Surat 47 ayat 38. Di dunia dibuat hancur oleh Allah. Apalagi di akhirat surat At-Taubah 35. Harta yang disimpan-simpan menjadi bara api nanti. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa bi ajibahum wa junubuhum wa zuhurum. Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ternyata harta kita simpan selama di dunia
tidak membuat kita menjadi orang yang ahli sedekah, nanti harta tersebut menjadi bahan bakar api yang akan melahap tubuh kita. Mulai dari kening kita, jidat kita, punggung kita, tubuh kita akan dibakar oleh harta yang kita simpan-simpan, wa iyadzubillah. Nah Bapak Ibu, orang yang banyak istighfar dijanjikan oleh Allah dan surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Ada 5 janji Allah orang yang banyak istighfar. Pertama janji Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang yang banyak istighfar Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, yursilis sama alaikum midrara. Orang yang banyak istighfar janjikan oleh Allah, Allah turunkan rahmat kasih sayangnya. Allah kalau sudah sayang dengan kita, dibuat hidup kita waluya tidak? Tahu waluya? Kapan perlu ayah, enak nggak hidup? Enak banget. Makanya banyak istighfar, bukan banyak mengeluh. Ditanya manfaat mengeluh, ada yang bisa menjawab. Yang paling banyak mengeluh laki-laki atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Padahal pengajian terbanyak pengajian bapak-bapak atau pengajian ibu-ibu? Yang duluan bangun sholat malam bapak atau ibu? Yang sering khatam Quran bapak atau ibu? Ini survei, jangan satu persatu kasus, ini survei. Penghuni neraka terbanyak bapak atau ibu? Kenapa Bu? Kathratul li'an, suka ngeluh, bin bawel, bin cerewet. Betul Bu? Bukan ibu-ibu di sini, bukan. Ibu-ibu di sana, ya. Tapi karena banyak dinding balik lagi, Bu, ya. Apalagi yakfurna al-ashira, yakfurna al-ihsan. Kenapa banyak wanita penghuni neraka? Karena suka kufur, tidak pandai bersyukur di hadapan siapa, Bu? Suami. Bukan di hadapan Allah, dia nggak pandai bersyukur di hadapan suaminya. Bahkan diibaratkan lau taf'aluna khairan, kata Rasulullah SAW, seandainya suami wanita ini melakukan kebaikan sepanjang tahun ad-dahar, hanya gara-gara satu perbuatan yang tidak disukai oleh wanita kelak penghuni neraka ini, ma ra'aitu khairan qattun miladaik, wahai suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu satupun. Wa iyadzubillah. Ini ciri-ciri wanita penghuni neraka walaupun dia ahli ibadah. Tapi kalau dia suka ngeluh di hadapan suaminya, dia tidak pandai bersyukur di hadapan suaminya, sering muka jeruk purut di hadapan suaminya, dia bukan menjadi penghuni surga, tapi sebaliknya penghuni neraka. Nah Bapak Ibu, orang yang banyak istighfar, yusilis sama alaikum midrara, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan kasih sayangnya, yang membuat hidup kita nyaman, membuat hidup kita bahagia dunia akhirat. Apalagi janji Allah, yumdidkum bi amwal, ini senang banget kita. Ternyata orang yang banyak istighfar janjikan Allah diperbanyak harta, wabanin, banyak anak. Makanya orang tua kita dulu ada istilah banyak anak banyak rezeki. Ternyata ada ayatnya Bapak Ibu. Buka nanti surat Al-An'am surat ke-6 ayat 151. Buka nanti surat Al-Isra surat 17 ayat 31. Orang yang banyak anak janjikan Allah banyak rezeki. Kalau banyak istri janjikan Allah banyak rezeki enggak? Kalau banyak istri, ada janji Allah diperbanyak rezeki tidak? Ada. Tapi jangan salah cari istri. Ya, coba lihat surah An-Nur, surah 24 ayat 32. Iyakun fuqara yughnillahu min fadlih. Jika kamu dalam kere, nikahlah. Karena dengan menikah Allah jamin rezekinya. Ya, tapi kata ibu-ibu, ini kan ayat untuk orang perjaka Ustadz, bukan suami saya. Betul, bukan suami ibu, ya. Makanya ibu minta pada Allah supaya suami tidak poligami, bukan menentang ayat Allah. Karena ada seorang ibu dalam pengajian saya sosialita, pokoknya Ustadz, suami saya nggak setuju saya dia poligami, tapi lebih baik dia selingkuh. Ini bahasa apa ini? Coba bayangkan. Istrinya lebih suka suaminya selingkuh dibanding pantai. Ini kan salah paham ini. Ayat dia tentang ya hal-hal yang maksiat malah dia dukung. Ini ibu ini salah minum obat menurut saya ya. Nah Bapak Ibu rahimanallah, yumdidkum ya amwalu banin, apalagi kata Allah wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bapak Ibu kalau ingin sering jalan-jalan melihat keindahan dunia, tapi perintah Rasulullah SAW berjalanlah di 3 masjid. Berpayah-payahlah menuju 3 masjid. Ishtadar rihal ila salasati masajid.
pergunakanlah perjalanan pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ayo, saya lihat Bapak Ibu rata-rata sudah ke 2 masjid, tinggal Masjidil Aqsa nih. Ayo, berjuanglah. Ada 2 cara ke sana, lewat Jordan atau lewat Mesir. Tapi menurut saya yang paling indah lewat Mesir, karena kita lewat terusan Suez, kita akan ke Gurun Sinai. Banyak perjalanan sejarah juga di Mesir, ya. Tapi lewat Jordan juga indah, ada Petranya. Ayo Bapak Ibu berazam, karena ini perintah Rasulullah SAW untuk melakukan perjalanan hanya 3 masjid. Berpayah-payah. Where there is will, there is way. Man jadda wajada. Kalau janji Allah surah Al-Ankabut surah 29 ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ternyata ayat ini yang harus menjadi inspirasi kita semua. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari cinta dari ridhaku, dia ingin mengunjungi Masjidil Haram, dia ingin mengunjungi Masjid Nabawi, dan dia ingin mengunjungi Masjidil Aqsa, janji Allah kumudahkan jalan. Maka jangan aneh, ada tukang becak naik haji, ada tukang sampah di Jakarta kurbannya seekor sapi. Pernah dengar nggak? Seorang tukang sampah di Jakarta tinggal di bawah kolong jembatan, kurbannya seekor sapi 10 tahun lalu. Bagi saya dia guru saya terbaik. Karena begitu saya mendengar berita, rasanya malu di hadapan Allah. Kenapa dia mampu kurban seekor sapi, hamba nggak mampu ya Allah. Ternyata begitu kita ikuti pelajaran dari tukang sampah, hidup kita dimudahkan oleh Allah, dibuat waluya hidup kita. Justru mereka hesetnya terus sulit hidup, madesu, masa depan suram. Bagaimana dengan jamaah muslimun? Banyak yang kurban atau korban perasaan? Tahu korban perasaan? Orang kurban dia datang ke masjid cuman bawa pisau, entah apa yang dikerjain, minta jatah. Ayah-ayah, wah ini namanya korban perasaan. Banyak yang kurban seekor sapi atau 1 sapi bagi 7. Tanya, bertanyalah. Pada Allah sebutkan arti ikhlas dalam surah Ali Imran ayat 92, beri yang terbaik. Selama ini kalau kita maknai ikhlas, beri yang terbaik atau minimalis. Keropak Jumat di muslimun paling banyak goceng 2.000 atau 100.000, coba jujur. Yang penting kan ikhlas Ustadz. Pada arti ikhlas, buka nanti surah Al-Imran 92. Lihat sindiran Allah arti ikhlas seperti kita surah Al-Baqarah 267. Kalau kita maknai ikhlas memberi yang jelek, memberi yang kita picingkan, ada ayatnya. Buka surah Al-Baqarah 267 nanti. Kenapa kurban Qabil ditolak oleh Allah? Siapa yang tahu? Qabil nggak ikhlas, siapa bilang? Orang yang kasih yang jelek-jelek ikhlas nggak? Atau pakai banget lagi? Yang ngasih goceng keropak Jumat itu ikhlas nggak? Atau pakai banget? Ikhlas banget. Kenapa 100.000 jarang? Karena nggak ikhlas. Jadi kurban Qabil ditolak oleh Allah bukan nggak ikhlas, karena dia berkurban bukan memberi yang terbaik seperti saudaranya Habil. Masih ingat ya kisahnya? Ayo. Nanti kalau perlu Pak Amo undang lagi saya motivasi tentang ibadah kurban. Ya. Nah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu manfaat istighfar. Berikutnya, amalan berikutnya kita perbanyak di bulan Sya'ban, yaitu banyak berpuasa. Karena Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan istri memanfaatkan puasa suaminya Aisyah mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Ketika ditanya, kenapa engkau mengqadha bulan Sya'ban? Aisyah menjawab, karena aku disibukkan hari-hariku melayani Rasulullah SAW, maka aku mengqadha hanya kesempatannya bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Karena suaminya Rasulullah SAW hampir sepanjang bulan Sya'ban berpuasa. Saat ditanya, kenapa engkau berpuasa bulan Sya'ban ya Rasulullah? Habu ayurfa amali wa ana shaim. Karena beliau sangat senang saat amalan yang diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Ingat Bapak Ibu, ada 3 fase waktu amalan kita diangkat di hadapan Allah. Pertama, setiap hari. Kapan setiap hari amalan kita diangkat di hadapan Allah? Hah? Pagi dan sore, pagi dan petang. Makanya nggak boleh tidur habis sholat subuh. Yang sudah pensiun, yang punya waktu syuruk, kejar syuruk. Duduk. Man sholat subuh jamaah, summa sabata,
Wa dzakarallah hatta tatul asy-syams, summa yusalli rak'atain ka haji wa umrah tam. Orang sholat subuh berjamaah seperti Bapak Ibu. Kemudian dia tidak meninggalkan tempat dia sholat. Dia berzikir. Ingat, bagian dari zikir menuntut ilmu. Tapi zikir yang terbaik membaca Al-Quran. Bukan ngobrol, bukan tidur, bukan main HP, tapi duduk di masjid tapi buka HP. Ayah ini. Sama dengan peserta itikaf, bawa bantal, bawa kasur, pindah tempat tidur nih. Pakai bawa laptop lagi. Kalau Piala Dunia nobar, itikaf nobar. Ya Bapak ya. Astagfirullah. Ya, ini yang kita lihat hari ini. Nah, kemudian wa dzakarallah, dia berzikir pada Allah. Kapan batas waktunya? Hatta tatul asy-syams, sampai terbitnya matahari. Sekarang terbitnya matahari waktu syuruk itu 6:20. Kenapa bukan ikut timer tit? Karena timer ini saya nggak tahu apakah yang buat timer itu paham perbedaan antara syuruk dan tuluk. Ada beda Bu bahasa Arab. Tuluk itu proses matahari sedang terbit. Yang bunyi di timer masjid muslim atau masjid manapun itu baru tuluk, belum syuruk. Waktu tuluk boleh nggak sholat? Nggak boleh, itu waktu haram sholat. Karena matahari sedang proses terbit. Banyak ustadz sengaja begitu bunyi dia tutup kajian, dia sholat rame-rame. Tanggung jawab tuh ustadz dengan jamaah. Karena itu waktu keharaman. Kapan kita sholat? Syuruk. Syuruk itu apa artinya? Matahari sudah terbit. Bahkan sunnahnya naik 1 tumbak. Naik 1 tumbak hari ini 6:20. Ada fatwa dari Lajnah Daimah MUI-nya Saudi. Itu waktu syuruk antara azan subuh sampai syuruk itu 90 menit. Jadi dicatat aja kapan azan subuh tambah 90 menit. Tambah sejam setengah. Itulah waktu syuruk. Karena matahari sudah terbit sempurna. Pertanyaan saya, apa sih yang dimaksud dengan sholat syuruk atau isyraq? Ada yang tahu? Sholat duha paling awal. Sholatud duha fi awal waqt. Yang dimaksud sholat syuruk atau isyraq adalah sholat duha di awal waktu. Apa kaidah sholat duha? Matahari sudah terbit sempurna, betul? Itulah sholat syuruk. Apa pahalanya? SOP-nya ingat ada 4 tadi. Sholat subuh berjamaah, tidak meninggalkan tempat sholat, dia berzikir di hadapan Allah, dia menunggu sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat karena Allah, kahaji wa umroh tam. Seperti pahala ibadah haji dan umroh, sempurna. Ayo kita kejar itu. Ya, hakikat demikian. Jadi banyak berpuasa. Yang ketiga, persiapan menjelang Ramadan supaya gemilang Ramadan tahun ini banyak mengkhatamkan Quran atau membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Ayo Bapak Ibu, gunakan supaya kita menghadirkan satu amal soleh dalam hidup kita, sehingga amal soleh tersebut menjadi amalan soleh didawamkan. Kita continue untuk melakukan amal soleh tersebut. Lakukan 4K. Kalau bahasa saya 4K. K pertama, keterpaksaan, paksakan diri. Kita khatam Quran bukan saya ustaz. Saya di hadapan Allah hanya hamba Allah. Bukan saya ulama mentang-mentang MUI, gak ada kaitan dengan Allah. Tapi kita berhadapan dengan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, betul? Inna akramakum indallahi atqakum, betul? Bukan karena gelarnya, bukan status sosialnya. Ayo sama-sama saya berjuang untuk diri saya. Saya doakan jamaah muslim juga berjuang. Paksakan diri, bisa mengkhatamkan Quran setiap bulan minimal 1 kali. Yang terbaik di antara kita kalau khatam Quran 7 hari sekali. Yang setiap hari tidak dianjurkan. Karena sahabat Al-Ansari, ya, Abu Ayyub Al-Ansari pernah menceritakan, Rasulullah, aku mampu khatam sehari sekali. Rasul nggak menjawab, hebat kamu, enggak, cukup sebulan sekali. Dia terus mengatakan, aku mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Tapi Rasul menjawab, akhirnya saat di 7 hari sekali, sahabat mengatakan, aku lebih mampu dari itu ya Rasulullah. Rasul diam. Ada riwayat yang lain 3 hari sekali. Walaupun diceritakan, tapi bukan Imam Syafi'i yang bercerita. Diceritakan, tak benar, tak kagak. Katanya Imam Syafi'i khatam sebulan 60 kali. Kira-kira mungkin nggak ya? Gimana cara baca? Saya mau nanya, boleh nggak membaca Al-Quran terburu-buru?
Yasin wal Qur'anil Hakim. Bisa, boleh nggak? Lihat surah Al-Qiyamah, surat 75 ayat 16. Boleh nggak membaca Quran terburu-buru? Lihat bahasa Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang ditegur Allah bukan manusia sembarangan, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau membaca Quran paham atau tidak? Paham. Beliau yang paham aja ditegur oleh Allah. Jangan buru-buru membaca Al-Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Hai Muhammad, jangan bersegera kamu membaca Al-Quran untuk menguasainya. Kalau bahasa kita menghatamkan Quran, dilarang terburu-buru. Tapi baca Quran terbaik bagaimana? Waratilil Qur'ana tartila. Murattal, Masya Allah. Kalau suara kita kayak imam tadi nikmat sekali. Maka saya usul nih DKM Al-Muslimun, bisa nggak taraweh tahun ini bersama imam tadi atau imam yang bagus-bagus suara, setiap taraweh 1 juz. Kira-kira jamaahnya bertambah atau bertambah kabur? Gimana Pak Haji? Setuju Pak Haji? Pasti jawabannya sikilku copot, bisa pingsan. Tapi kalau dapat undangan kenegaraan, suruh antri oleh pas pampres kuat. Kalau demi sebuah jabatan suruh berdiri di lapangan kuat. Saya qadarullah ngajar Menko Polhukam, Kemenkumham, berapa kementerian, sering saya sindir itu. Begitu imam dikit lama udah dapat red notice. Ustadz jangan lama-lama imamnya, pakai red notice lagi. Tapi urusan dunia siap berdiri. Kakek-kakek sekalipun kalau nikahin anaknya sanggup nggak berdiri di atas panggung? Pada afdhalus sholah tulul qiyam. Sebaik-baik sholat kata Rasulullah SAW di Sahih Bukhari yang lama berdiri. Beliau dijamin masuk surga, sholatnya lama, pergi sholat malamnya. Bisa dibayangkan rakaat beliau pertama itu yang beliau baca surah Al-Baqarah khatam. Al-Baqarah khatam. Kalau kira-kira di masjid kita ada yang pingsan nggak? Sambung surat Ali Imran. Sahabat udah pada goyang-goyang. Abu Bakar udah bersandar di pelepah kurma di Masjid Nabawi. Saya itu masih pakai bahan-bahan dari pohon kurma. Tapi beliau digambarkan tegak seperti gunung, nggak bergeming. Sambung sudah Ali Imran, Al-Baqarah berapa ayat? 286. Ali Imran berapa ayat? Hah? Aduh, baru surat ketiga udah sikomol macet. Ali Imran 200, sambung surat An-Nisa, bayangkan berapa An-Nisa? 176. 286 tambah 200 tambah 176 baru ruku beliau. Rukunya beliau itu hampir selama berdiri beliau. Saat ditanya, "Kenapa engkau melakukan ini sampai bengkak kaki beliau?" Kaki beliau bengkak bukan asam urat Bapak Ibu. Tulul qiyam, karena lama berdirinya beliau. Saat ditanya kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah, as-salatu tasliyatan li, salat hiburan untukku, qurratu aini, salat itu ada penyejuk jantungku, hatiku, dua mataku. Beliau menikmati salat karena as-salatu mi'rajul mu'minin, karena salat itu mi'raj, datingnya, kencannya seorang hamba dengan Allah, telekonferensinya seorang hamba dengan CEO kehidupan Allah Rabbul Alamin, maka beliau menikmati salat. Bagaimana dengan kita? Pada diingatkan oleh beliau dari hadis Sahih Muslim, asyarus sariqah fis shalah, seburuk-buruk orang mereka mencuri dalam salat. Sahabat bertanya, kaifa nusriqu fis shalah, bagaimana kami mencuri dalam salat ya Rasulullah? Orang kami salat kok mencuri? Apa jawaban beliau? Salat kalian tidak tumakninah. Salat kalian kal kauthen, seperti anak panah keluar dari busur. Salat kalian kal babagha, seperti burung mematuk makanan. Cepat-cepat, betul? Burung matuk makanan cepat nggak? Itulah sholat pencuri. Bapak Ibu, ayo kita jadikan Sya'ban syahrul qurra. Karena para ulama menyebutkan, istilahkan bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Punya target nggak khatam Quran bulan Sya'ban? Saya beri challenge, boleh atau tidak? Kalau Ustadz Taufik nggak khatam bulan Sya'ban, denda 1 juta saya kasih ke keropaknya Al-Muslimun. Kalau jamaah muslimun nggak khatam, dendanya berapa ya? 100, 2.000 pula ya wahai. Denda 2.000 pasti bayar denda dibanding khatam Quran, betul? Jadi kita hasibu qabla an tuhasabu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Hisab dirimu.
audit dirimu, cambuk dirimu, hukum dirimu sebelum kelak nanti kamu dihukum di hadapan Allah. Kenapa kita takut mendenda seberat-beratnya? Supaya kita ada target menghatamkan Quran. Kalau dendanya sedikit, kira-kira pilih denda atau khatam Quran, akhi. Itu masalahnya. Ya, jadi banyak baca Al-Quran. Dan yang terakhir banyak amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh itu janji Allah dan surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayiat. Amal-amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Dosa yang dimaksud kata ulama dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar dengan cara taubat nasuha. Bagaimana ciri-ciri orang taubat nasuha? Pertama, meninggalkan dosa besar itu. Yang kedua, menyesal. Sereman-reman orang saat saya tausiah dia, qadarullah Allah sentuh God spotnya, keimanannya, hatinya yang paling dalam, menangis dia. Bahkan saya pernah ketemu reman di tempat sa'i, penuh tubuhnya penuh tato. Karena dia salah pakai pakaian ihram, saya coba perbaiki cara dia berpakaian ihram, karena terbuka tatonya mana-mana. Saya perbaiki dan saya doakan semoga Pak Haji diterima tobatnya oleh Allah. Nangis. 3 hari kemudian saya ketemu habis sholat asar di depan Ka'bah. Kami sama-sama sedang tawaf dan sudah selesai, kami di Multazam. Jujur saya katakan, wajahnya berseri-seri Bapak Ibu. Dan saya ingat langsung janji Allah dan surah Az-Zumar. Surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Hai hamba-hambaku yang dosanya melampaui batas, memenuhi langit dan bumi, bahasa kita. Ku ampuni seluruh dosa-dosa. Allah bersumpah diampuni seluruh dosa hamba-hambanya. Mungkin ini yang terjadi pada Ki Joko Bodo. Ingat Ki Joko Bodo? Yang memandikan beliau katanya berseri-seri wajah. Karena sebelum meninggal dia bertobat. Dan dia merubah namanya menjadi Ki Joko Pinter. Dan dia curhat, saat aku jadi Ki Joko Bodo banyak orang yang datang konsultasi, tapi saat aku jadi Ki Joko Pinter nggak ada yang datang. Berarti yang datang orang bodoh atau orang pinter? Pada yang datang jenderal, pejabat, public figure, pengusaha. Masih ingat Freddy Budiman, masih ingat? Apa kata Rasulullah SAW? At-taibu nadzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari satu dosa, dari kesalahannya sebanyak-banyaknya apapun, selama tidak terlambat, malam yugharir, selama ajalnya belum sampai kerongkongan, selama matahari belum terbit sebelah barat, kata Allah surah An-Nisa 18, Allah ampuni dosa orang-orang. Itulah mungkin terjadi pada saudara kita Freddy Budiman, bandar narkoba, bla bla bla, menjelang ajal dia bertobat. Allahu Akbar. Allah Maha benar dengan janji dan sumpah. Yang memandikan jenazahnya katanya beliau ini tersenyum. Karena sebanyak dosa apapun dilakukan oleh manusia Allah terima, Allah ampuni tobatnya. Masih ingat kisah pemuda di zaman Bani Israel yang membunuh 100 orang? Masih ingat? Dia udah melakukan ibadah belum? Belum, baru niat tobat. Karena dia bertobat ajal belum sampai kerongkongan, Allah berjanji diampuni dosanya. Tapi syaratnya lakukan 3 hal. Pertama, tinggalkan dosa besar. Yang kedua, menyesal. Tanya Freddy Budiman kok masih hidup, nyesal nggak dia? Tanya Ki Joko Bodo kok masih hidup, nyesal nggak dia? Dan yang ketiga, dia berazam, dia berjanji, bertekad nggak akan mengulangi dosanya, dosa besar terus seumur hidup. Bahkan ada 7 dosa besar perintah Rasulullah SAW harus kita hindari. Jangan sampai kita dekat-dekat. Jangankan melakukan, dekat aja kagak boleh. Istaribu as-sab'al mubiqat. Hindari 7 dosa besar membuat kamu hancur binasa. Lihat hadis Sahih Bukhari. Pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga memakan riba. Hati-hati riba. Jangan hidup tekor asal kesohor. Saya ngajar di perbankan. Qadarullah banyak yang hijrah dengan kajian kita bahaya riba, tapi akibatnya kita di blacklist. Wah bahaya nih Ustadz Taufik, ngisi kajian tempat kami banyak yang resign. Bahkan seorang deputi BI nanya saya apa hukumnya kerja di bank konvensional. Wah saya jawab benar, pasti di blacklist mulai hari ini. Padahal saya pengajar tetap.
Nggak saya jawab benar, saya di blacklist oleh Allah. Pilihan pada diri kita. Alhamdulillah di blacklist sana masih Allah buka rezeki yang lain, pintu dakwah yang lain. Ingat, arti rezeki bukan hanya fulus ya, betul tidak? Silaturahim ini rezeki bukan? Berbagi ilmu ini rezeki bukan? Kalau saya diizinkan, saya siap sampai jam 7, jam 8 saya siap. Boleh? Boleh Bapak Ibu? Karena kalau saya ngajar di kota wisata, Masjid Darussalam, yang hari sedang megah-megahnya itu, mereka siap sampai jam 8. Bapak Ibu, siap sampai jam berapa? Serius saya. Daripada nanti saya ditinggalin satu-satu. Sampai zuhur, serius nih. Saya punya jadwal kajian jam 11, nggak jauh dari sini. Satu keluarga. Dari sana saya harus ke Tebet. Dari Tebet saya ke Priok. Mohon doa besok habis kajian subuh Depok saya ke Pekalongan. Safari dakwah. Sampai jam berapa? Serius? DKM sampai jam berapa? Karena saya sudah dibisikin tadi. 6.25. Waduh, oke. Padahal baru persiapan Ramadan, belum apa Ramadan ya. Nggak apa, kita percepat. Jadi nggak usah saya bahas ya, minimal tahu saja ya. Karena kalau saya bahas lama memang. Oke. Nah Bapak Ibu, jadi banyak lakukan amal soleh. Kalau bertobat hindari 7 perkara dosa. Saya ulangi, pertama syirik, yang kedua sihir. Nanti bisa dilihat di Sahih Bukhari tentang 7 dosa yang membuat kita hancur binasa. Yang ketiga aklu riba, maka riba. Yang keempat aklu malul yatim, makan harta anak yatim. Anak yatim ini kalau pandai kita mengelola mereka, barokah. Kalau salah kita kelola mereka, hancur dunia akhirat, catat itu. Qarullah, saya dititip 150 anak yatim dari ibu-ibu duafa. Sudah 10 tahun tanpa yayasan dan tanpa tim pencari dana. Tapi yang saya rasakan, kalau saya bisa melakukan mereka terbaik di depan Allah, Allah mudahkan hidup. Tapi kalau saya bermain-main dengan mereka, hancur hidup saya. Hati-hati dengan anak yatim. Hati-hati dengan orang yang terzalim. Ya, karena doa mereka dikabulkan oleh Allah, betul? Oke. Yang keenam yaitu membunuh. Yang kelima membunuh. Yang keenam yaitu lari dari medan kebenaran, menegakkan agama Allah. Ketua DKM, kalau itu benar diomongin jamaah, tetap kalau benar, tapi jangan membenar-benarkan diri. Jangan dikit-dikit mundur. Ayo, itu termasuk dosa besar. Selama kita istiqomah di jalan Allah, apapun bahasa Allah, bahasa manusia, la takhaufu laumata laim. Apa nasihat Rasulullah SAW pada Abu Dar Al-Ghifari? Jangan kamu takut dicelah ya Abu Dar. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Saya ngajar Menko Polhukam yang begini gaya saya. Tetap oke jalan, alhamdulillah sejak zaman Pak Wiranto sampai sekarang, alhamdulillah. Qulil haqqa walau kana murran. Cuma ada bahasanya mungkin, metodologi berbahasa aja. Ya, hakikatnya demikian. Berikutnya yang ketujuh, menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bukti. Demikian juga ibu-ibu tidak boleh menuduh suaminya berzina tanpa bukti. Ini 7 perkara kata Rasulullah SAW harus kita hindari. Dekat aja kagak boleh apalagi melakukannya, karena kehancuran dunia akhirat. Jadi tinggalkan. Kalau berkaitan dengan makhluk, bagaimana Ustadz cara bertobat? Kalau hutang bayar. Ingat, ada 10 bahaya hutang. Saya siap dengan kajian bahaya hutang. Tapi saya takut nanti banyak yang nggak datang, karena saya masih hutang, Ustaz. Ya itu ya khawatir. Bahaya riba juga ada 10. Ya. Yang kedua, kalau menyakiti orang, mendolimi orang, minta maaf. Cuman kata Ibnu Qayyim, para ulama, ya, kalau minta maaf saat kita menyakiti orang jangan terlalu detail, cukup verbal. Maafkan aku akhi. Pas ditanya, kamu kenapa minta maaf? Pokoknya aku minta maaf. Jangan diterangin, aku ngomongin kamu, kira-kira diberi maaf nggak? Tambah marah, enak aja kamu minta maaf ya. Jadi beri yang verbal saja, jangan detail. Ya, kalau berkaitan dengan mengambil hak orang, kembalikan. Korupsi, kembalikan. Nggak bisa korupsi taubat pada Allah. Nggak bisa menjadi halal korupsi dengan bangun masjid. La tuqbalu shadaqah min ghulul. Nggak akan diterima sedekah seseorang oleh Allah dari harta yang nggak jelas. Makanya Pak Amung dan DKM coba jalan ke Masjid Kota Wisata Darussalam. Di sana tuh banyak keropak. Salah satu keropaknya agak unik, keropak ribawi. Tahu keropak ribawi? Jadi harta-harta riba tuh masukin ke situ. Yang mengeluarkan harta riba nggak dapat pahala satupun di sisi Allah, zong. Tapi dia telah membersihkan dirinya dari harta ribawi. Bagaimana pengelolaan harta ribawi? Gunakan untuk fasilitas umum.
Jadi lobang-lobang depan Masjid Muslimun, saya dengar tadi apa membangun pagar, silahkan, ya nggak boleh bawa ke masjid. Kayak demikian, ya. Jadi masih banyak manfaatnya. Itulah konsep harta ribawi. Kita lanjutkan, itu persiapan menjelang Ramadan. Sekarang bagaimana supaya Ramadan kita gemilang tahun ini? Kita pahami apa keutamaan Ramadan, supaya kita tertarik untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ada 4 keutamaan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Surah Al-Baqarah 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yang kedua, ini karena waktu, saya 625 berpacu nih saya. Yang kedua keutamaan Ramadan, selama Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Selama bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wasul silatis syayatin, Allah belenggu syaitan. Apa kata ulama termasuk Imam Nawawi? Allah memberi kesempatan kita banyak beribadah. Allah mencoba menyempitkan kerja syaitan menggoda kita. Yang mereka bekerja itu sepanjang darah mengalir. Berarti Allah sangat berharap kita kelak menjadi penghuni surga. Allah berharap Ramadan ini adalah Ramadan kita banyak beramal soleh, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Berarti kalau Ramadan tahun ini masih kita jauh dengan Allah, masih malas ibadah, jangan salahkan syaitan, salahkan diri kita yang sudah berubah jadi malu. Takut ya. Betul tidak? Karena Allah sudah berjanji lewat sabda Rasulnya Muhammad SAW, sepanjang Ramadan wasul silatis syayatin, Allah belenggu syaitan. Artinya tidak Allah beri peluang syaitan untuk menggoda kita. Berarti kalau kita tergoda bukan karena syaitan, diri kita yang sudah berubah. Syaitan ini sifat atau makhluk? Masya Allah. Sifat nggak bisa berdiri sendiri, betul? Dia melekat pada siapa? Pada makhluk. Jadi syaitan itu sifat Bapak Ibu, bukan makhluk. Tapi sifat yang melekat pada makhluk. Berarti kalau kita masih malas ibadah, berarti diri kita memiliki sifat syaitan. Orang lempar jumroh, maknanya lempar apa Pak? Pernah lihat setan nggak selempar lempar jumroh? Yang lihat orang kesetanan, betul? Betul nggak? Yang sudah haji paham? Katanya melempar jumroh, lempar setan, betul? Lihat setan nggak? Siapa yang lihat setan selama lempar jumroh? Yang saya lihat orang kesetanan. Sampai ada istilah kalau lempar jumroh pakai helm yang depan. Karena melempar aja, dia nggak tahu dia. Bahkan waktu Iran diizinkan haji, masya Allah, kok masya Allah, subhanallah, ya, subhanallah, banyak di tempat jamarat itu sepatu, sandal, apa aja dilempar. Bahkan zaman saya haji pertama 2001 itu ada tulisan di tiang Jumrah Aqobah, tulisannya apa? Fuck you US. Masih ingat ya? Clash antara Iran dengan Amerika saat itu, masih ingat kan? Coba bayangkan di tiang Jumrah Aqobah ditulis pakai pilot fuck you US. Makanya orang Iran saat lempar jumroh semua dilempar, karena dia gambarkan Amerika itu setan. Yang betul apa? Lempar jumroh itu maknanya apa? Kita yang sudah haji sudah melempar sifat-sifat syaitaniyah pada diri kita. Nggak mudah marah, udah nggak merege hesek lagi. Jadi kalau orang haji masih merege hesek, masih marah, bukan haji mabrur, haji mabur. Haji tomat, pergi tobat pulang kumah. Ya, karena belum melempar sifat syaitan. Tapi selalu terjadi peristiwa Mina, betul? Yang terhebat 2015 karena saya saksi hidup. Itu yang meninggal tuh bukan 100 lebih. Jenazah itu bergelimpangan, maka cara ngambilnya bukan lagi ngambil kayak jenazah, udah dilempar kayak barang ke trailer itu. Saya tanya dengan Jenderal Bintang 3 ketemu di Masjidil Haram. Isyadah, ena wadhifah, ena mas'uliyah Saudi. Mana kewajiban dan tanggung jawab apa kerajaan Saudi, Mamlakah Saudiyah? Apa jawaban si Jenderal Bintang 3? Ya hajj, al-hajju al-maut. Tahu artinya? Haji itu sama dengan kematian. Dia orang mati biasa, coba bayangkan. Makanya saya ingat kenapa orang haji itu dilepas, yang berangkat 2 orang, yang lepas 1 kampung. Kenapa? Karena dibayangin ini pertemuan terakhir, jangan. Karena haji itu kematian.
Itu ya. Padahal yang namanya mati bukan hanya haji, betul. Sekarang juga bisa mati enggak? Kita ini masih hidup kenapa? Kalau siapa yang bisa jawab? Kenapa kita sampai detik ini masih diberi kehidupan oleh Allah? Yang bisa jawab saya traktir makan bubur ayam. Nah, silakan. Itu Masya Allah. Kita makan bubur bareng. Nah, ya, kali ini saya traktir. Ada hadisnya Bapak Ibu, hadis Ahmad, ayuhan nas la yamutu ahadukum hatta istamala rizqahu. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menarik, bukan hai umatku, bukan hai hamba-hamba Allah, bukan hai orang beriman bertakwa, tapi bahasa beliau ayuhan nas, hai manusia. Lan, beliau memakai kata-kata lan. Lan itu dalam grammar bahasa Arab mustahil. La yamutu ahadukum, mustahil kamu mati hatta istakmala rizqahu, sampai Allah sempurnakan rezekinya untukmu. Percis jawaban beliau, Pak Haji kita ini. Kami sama-sama di Anies for President. Oh, saya dewan pembinanya malah. Ya, nah, itu contohnya. Demi perubahan, insya Allah demikian. Saya lihat wajahnya pada senang nih. Ya nggak senang, ayo segera tanya ke beliau. Ya kenapa? Dan saya kunjungan ke daerah-daerah, saya bersyukur. Bulan lalu saya diundang kembali Papan. Ternyata Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ya, semoga Allah mudahkan niat kita. Karena kalau enggak, saya khawatir seperti Angola kita. Saya pernah ke Afrika. Saya ngajar di ring 1. Hati-hati dengan mereka, intervensi mereka. Lewat investasi ini, investasi itu. Tapi Allah sudah ingatkan di surah Al-Baqarah ayat 120. Yang namanya orang-orang itu nggak pernah ridho pada kita. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya orang Yahudi Nasrani apalagi di luar itu nggak pernah ridho pada kita. Sampai kita mengikut mereka. Angola, belajarlah negara Afrika, gimana Tibet dan sebagainya, belajar. Bagaimana sejarah mereka dikuasai oleh kelompok atau etnis tertentu. Kita harus menjadikan ibrah. Ayo Bapak Ibu, kita harus mengambil peran kali. Saya sebenarnya nggak terlalu tertarik tadi, tapi karena melihat keadaan ini nggak bisa lagi. Kasihan anak generasi cucu kita. Kasus Morowali itu sebagai bentuk gambaran, betul. Masih ingat kasus Morowali kemarin? Masih ingat nggak? Atau pura-pura lupa kita kasus itu? Itu pelajaran besar. Coba Bapak Ibu terbang ke Indonesia Timur jam 3 subuh. Satu pesawat milik siapa? Coba lihat. Saya pernah diundang makan di mana? Teluk Jakarta di daerah Pulau Reklamasi apa namanya? Itu saya masuk ke situ berdua dengan seorang haji teman saya. Dia undang saya ke situ. Ayo Ustaz kita sambil ngobrol. Di restoran tuh penuh dengan mereka. Saya ajak bahasa Inggris kagak bisa, pakai bahasa Indonesia. Yang bisa cuma bahasa mereka. Bukan saya yang aneh lihat mereka. Mereka yang aneh lihat saya. Sampai saya bertanya, saya sedang di Makau, di mana nih saya? Kalau saya di tempat mereka nggak aneh. Ini saya di negeri saya, yang katanya penduduk mayoritas umat Islam. Di mana kita? Karena kita terjebak dengan penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubud dunia, cinta dunia, karyatul maut, dan takut akan mati. Kita banyak kalgutha, kata Rasulullah SAW. Kita banyak, tapi kita seperti buih di lautan. Nggak punya ifah dan izzah. Punya kekuatan nggak kita hari ini? Ayo saudaraku, jangan pura-pura nggak paham kita. Kasihan anak cucu kita nanti. Belajarlah dari keadaan. Karena Allah nggak akan merubah kita sampai kita merubah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah Bapak Ibu, kita lanjutkan keutamaan Ramadan apa? Yang ketiga, bulan Ramadan itu doa-doa kita diijabah oleh Allah. Salah satu la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftirah. Ada 3 golongan nggak akan ditolak doa mereka. Orang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua apa? Al-imamul adil, sosok pemimpin yang adil. Jadi kita berharap nanti ada pemimpin yang adil, karena doa pemimpin adil diijabah oleh Allah. Yang ketiga dakwatul mazlum, hindari orang-orang doa yang terzalimi, karena doa orang terzalimi itu makbul, diterima oleh Allah. Laisa baina bainallahi hijab, nggak ada penghalang antara mereka dengan Allah. Nah Bapak Ibu, ini yang keempat keutamaan bulan Ramadan, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Saya berharap, saya mohon, kalau Bapak Ibu nggak bisa i'tikaf di Masjidil Haram,
Tidak bisa i'tikaf tahun ini Masjid Nabawi. Ayo i'tikaf Masjid Muslimun. Indah sekali di masjid. Saya dulu pernah sebenarnya di Muslimun, tapi sebelum masjid ini seperti ini. Tapi dulu banget. Karena menggantikan sosok teman saya. Dan itu saya masih muda. Sekarang sudah 53. Ayo i'tikaf. Jangan tinggalkan Masjid Muslimun 10 terakhir Ramadan. Belajar dengan orang-orang kaya di Pondok Indah. Kalau Bapak Ibu pernah i'tikaf di Masjid Pondok Indah, bingung. Peserta i'tikaf tidak sedikit yang bawa Ferrari ke halaman masjid. Bawa Lamborghini. Begitu tanya, siapa pemiliknya? Ternyata mereka adalah orang-orang profesional, memiliki perusahaan multi internasional. Saat kita tanya, kenapa Bapak mau i'tikaf? Ustadz, tidak ada tempat yang buat saya paling nyaman kecuali di rumah Allah, masjid. Di luar saya pecah batang otak saya, Ustadz. Inilah tempat saya berkontemplasi, muhasabah. Dia yang sudah hebat mau duduk dekat dengan Allah. Mau dia manfaatkan 10 terakhir Ramadan, dia ambil cuti untuk aktivitas dunianya. Ayo saudaraku kaum muslimin, khususnya kalau ibu-ibu ada tempat yang tidak ikhtilat, yang memang bisa tersendiri, silahkan. Tapi kalau bercampur baur, iktikafnya ibu lebih bagus di rumah. Walaupun hakikatnya tidak ada contoh, tapi darurat. Tapi kalau memang masjid ini menyiapkan untuk ibu-ibu, Masya Allah. Seperti Masjid Al-Dzikra, betul ya, Masjid Andalusia, Masjid Darussalam Kota Wisata, mereka ada ibu-ibunya, tapi memang khusus mereka dibuat itu. Nah, apa harapan saya? Harapan saya, mari kita mencoba berjuang dan merenungkan mulai hari ini. Mampu nggak saat di akhir Ramadan ada air mata yang menetes? Kenapa? Kenapa air mata menetes? Bukan malah kita gembira ingin mudik. Bukan kita riang gembira karena kehilangan Ramadan. Justru air mata menetes pertama, kesedihan kita akan ditinggalkan Ramadan. Air mata kita menetes karena kita khawatir ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Air mata kita menetes karena kita khawatir jangan-jangan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kalau itu saya dan Bapak Ibu mampu, berbahagialah. Karena Rasulullah SAW mencontohkan tafidu minad dam'i. Di akhir Ramadan beliau menangis terseduh-seduh. Kata sahabat sampai membasahi jenggot beliau yang sangat lebat. Itulah perbuatan Rasulullah SAW. Beliau khawatir kehilangan Ramadan. Beliau khawatir amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Beliau khawatir tidak ketemu Ramadan yang akan datang. Bagaimana dengan saya dan kita semua? Khawatir atau bahagia saat Ramadan berlalu? Satu hal yang kita pahami. Rogma anfu abdin. Celaka seseorang, kata malaikat Jibril alaihissalam. Saat Rasulullah SAW menaiki anak tangga mimbar. Salah satu doa yang didoakan malaikat Jibril dan diperintahkan amin, ucapkan amin Muhammad. Apa? Celaka kepada siapa? Saat mereka diberi kesempatan bertemu Ramadan. Dan Ramadan berlalu dari kehidupan mereka, dosa-dosa mereka belum diampuni oleh Allah. Ucapkan amin Muhammad. Amin. Semoga bukan kita. Semoga bukan diri kita. Karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hakikatnya Allah wajibkan puasa Ramadan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Supaya pasca Ramadan kita dalam keadaan fitrah, kawaladatuhu ummuhu, seperti anak bayi baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Syaratnya kita berpuasa dengan iman, mengharapkan ridha Allah, dan kita juga wahtisaban, kita benar-benar memanfaatkan Ramadan ini seoptimal mungkin dengan beribadah. Adapun ibadah-ibadahnya apa saja, saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, karena kajian ini selesai waktunya. Pada saya siap sampai jam 8 minimal, tapi karena 6.25 kesepakatan kita, saya tutup. Ada pertanyaan? Ada dua kajian belum selesai. Apa keutamaan puasa Ramadan dan amalan-amalan apa yang menghilangkan pahala puasa Ramadan? Masih ada dua lagi, tapi perlu sejam ini. Ya oke, kita tutup. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh nanya apapun. Termasuk bagaimana cara lunasi hutang. Nah, mana tahu ada yang nanya. Silakan, fadhal. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ustadz udah habis waktunya Ustadz ya. Kita tutup. Kalau nggak ada yang angkat tangan, mohon maaf. Yang mau bertanya nanti boleh pribadi saja. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan saya. Kalau saya ada kesalahan saya mohon maaf. Apalagi saya musafar. Semoga umroh saya kali ini umroh yang makbulah. I'tikaf kita semua diterima oleh Allah. Dan mari kita menggapai Lailatul Qadar.
Walaupun ada ulama mengatakan Lailatul Qadar hanya ada 3 masjid, tapi pendapat yang kuat Lailatul Qadar Allah beri kesempatan kepada hamba-hamba Allah yang i'tikaf di masjid. Kenapa harus di masjid? Itu perintah Allah surah Al-Baqarah 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan engkau berhubungan atau jangan engkau mendekati istrimu saat engkau i'tikaf di masjid. Ayat ini menunjukkan i'tikaf harus di masjid. Bahkan masjid dimaksud masjid jami seperti Muslimun. Adapun i'tikaf di rumah namanya semedi. I'tikaf masjid Muslimun meraih Lailatul Qadar, i'tikaf di rumah meraih Laila Majnun. Sama-sama Laila. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa syuruk, ayo syuruk, masih ada waktu.